sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Oke, baik-baik saja ya sepertinya ya. Gimana, sudah sarapan belum? Oke, sebelum mulai ibadah mungkin kita nyanyi satu lagu dulu biar semangat ya adik-adik. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita nyanyi satu lagu lagi ya, Sungguh Indah Alam, bait yang pertama dan yang keempat. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam hikmat-Mu. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Dilipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan memulai ibadah ya Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga ibadah kami bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sekalian ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini sama Kak Jen. Mana Kak Jen? Kak Jen, sini. Iya, ini dia Kak Jen. Gimana Kak Jen kabarnya? Baik? Oh, luar biasa. Luar biasa ya? Kak Baik. Juan, iya Mantap Jim kalau gitu. Sama kayak adik-adik ya. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik ya. Kita satu di dalam Tuhan. Bersatu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Shalom teman-teman, hari ini Kak Naya akan menyumbangkan satu buah lagu. Selamat mendengarkan. Betapa kita tidak bersyukur, Terima kasih. Shalom. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita ngapain dulu ya biasanya? Iya, bagus, benar. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pada saat ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus. Ya, kita cari dulu sayang. Efesus 1, Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Sudah? Kita akan mulai membacanya ya. Kita mulai dari ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus
boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita supaya sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, sekarang kakak akan bercerita dari pembacaan Alkitab kita tadi. Adik-adik, selama di rumah saja, adik-adik masih ingat tidak dengan teman-temannya? Pastinya masih ingat ya. Ada yang sama nggak dengan adik-adik? Wajahnya, rambutnya, kulitnya, badannya, suaranya, atau mungkin ada yang berbeda? Coba sebutkan. Ya adik-adik, jadi Allah menciptakan dunia dengan isinya. Ada hewan dengan berbagai jenis, bermacam ukuran dan warna. Ada tumbuhan juga dengan bermacam jenis, bermacam ukuran dan warna juga. Begitu juga dengan manusia adik-adik, diciptakan Allah dengan berbagai sifat, bermacam warna kulit, dan asal daerah atau suku bangsa berbeda. Allah menciptakan dengan perbedaan-perbedaan tersebut supaya manusia bisa saling mengerti, tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mau menceritakan mengenai keselamatan. Bagaimana Allah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Allah telah turun ke dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saat ini, Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita untuk melakukan perbuatan baik. Kasih karunia Allah diberikan bagi semua orang, tidak terkecuali. Tetapi yang memperoleh kasih karunia Allah adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, yang hidup sesuai firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, perbuatan baik yang kita lakukan yang sesuai firman Tuhan adalah sebagai bukti bahwa kita mau bersyukur atas karya Allah atau kasih karunia Allah yang kita rasakan saat ini. Tapi hidup sesuai firman Tuhan bukan berarti yang penting sudah pergi ke gereja, rajin berdoa, atau rajin baca Alkitab, atau yang penting sudah memberikan persembahan syukur yang banyak. Jadi harus bagaimana ya? Karya Allah juga melalui ciptaannya, yaitu manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia, tidak memilih-milih teman atau membeda-bedakannya, karena teman-teman kita masih memang berbeda-beda. Mungkin ada yang berkulit putih atau hitam, ada juga yang badannya kurus atau gemuk, dan ada juga yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda-beda dengan kita. Kita juga harus saling menolong, saling berbagi, dan memberi nasihat yang baik kepada teman kita. Pokoknya kita harus berteman dengan siapa saja, saling mengasihi dalam perbedaan agar tercipta kedamaian. Karya Allah juga lewat ciptaan lainnya loh,
yaitu alam dan binatang. Bagaimana kita mensyukurinya? Dengan menjaga alam dan lingkungan kita, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Adik-adik, mulai dari rumah ya, sampah makanannya jangan buang sembarangan di halaman atau di dalam rumah, tapi dimasukkan kemana? Ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Biasanya di mana ya? Ada di dalam atau ada juga di luar. Di luar rumah. Ada tempat sampah kan? Pasti ada dong, disiapin mama dan papanya. Nah, coba ingat-ingat, sudah dilakukan belum? Adik-adik juga jangan memetik bunga sembarangan atau merusak tanaman. Apalagi kalau jalan-jalan ke taman, biasanya banyak tanaman yang cantik-cantik. Nah, jangan dirusak ya. Dan jangan buang sampah sembarangan juga. Dengan begitu, adik-adik sudah berbuat baik dan membuktikan bahwa adik-adik juga bersyukur atas karya Allah melalui ciptaannya. Jadi, adik-adik ingat ya, bahwa Allah berkarya dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Allah berkarya sebagai penolong dalam hidup orang percaya, yaitu Roh Kudus. Karena itu, teruslah melakukan kebaikan Allah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Teruslah menjaga alam ciptaan dan mengasihi sesama dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap hari yang adik-adik lewati. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan respon cerita kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Oke, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita sama-sama berdoa buat mama papa kita, buat negara kita, buat keadaan kondisi saat ini, agar supaya kita bisa kembali normal. Ya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang lagi di hadapan-Mu, seraya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, yang Engkau sudah mengingatkan kami agar supaya mencintai alam semesta ini yang telah Engkau ciptakan buat kami. Ajari kami terus-menerus untuk memelihara segala ciptaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah memberikannya itu semua buat kami. Ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, yang saat ini begitu banyak pergumulan. Tetapi Tuhan, kami mohon kepadamu, hanya Engkaulah yang menjadi penolong kami. Oleh sebab itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, agar supaya Engkau urapi bangsa negara kami Tuhan, terlebih khusus bangsa Indonesia kami ini dan juga kota Balikpapan di mana kami tinggal. Agar supaya Bapa, kondisi-kondisi yang kami hadapi saat ini boleh kembali normal dan kami boleh merasakan kenyamanan untuk kembali kami bersekolah, kembali kami beraktivitas seperti biasanya, dan juga kami boleh kembali bersama-sama untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota Balikpapan, maupun yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami ini.
Kami hidup satu di dalam Tuhan, oleh sebab itu kami mau bersatu di dalam doa agar supaya kami senantiasa Engkau berkati, agar supaya segala pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan juga membawa berkat bagi kehidupan kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, adik-adik layan kami di rumah mereka masing-masing, berikanlah ketenangan bagi mereka, berikanlah mereka kedamaian, kesabaran, agar supaya mereka boleh sabar menghadapi cobaan yang mereka hadapi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya juga Engkau berkati orang tua yang senantiasa mendampingi mereka, agar supaya mereka tetap kuat, tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Meskipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi mereka tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di minggu-minggu akan datang, kami akan senantiasa bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara online. Berkati kami semua Tuhan, agar supaya kami senantiasa mendapatkan kesehatan, kekuatan, kesabaran yang hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat gereja kami, Shalom Tuhan, kiranya Engkau berkati pemimpin yang ada di gereja kami, Pak Pendeta Nestor, dan juga majelis-majelis yang ada. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, pengurus-pengurus yang ada Engkau berkati kami semua, agar supaya kami boleh melakukan tugas dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, segala kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Engkau ampuni akan setiap salah dan dosa kami, yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu. Dan inilah jadi doa dan permohonan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur ya. Papa Mama akan membantu adik-adik untuk mengumpulkan persembahan tersebut ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan berdoa untuk persembahan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami pada hari ini agar berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita sudah mau selesai. Sekarang samping kakak ada Kak Jane. Nah tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi satu lagu dulu ya. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu
tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, kita akan berdoa. Tapi terlebih dahulu kita mau nyanyi dulu satu lagu. Tanganku ada berapa ya? 2. Oke, pakai gerakan. Kak Juan? Oke, siap. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku tutup jadi 1, ku lipat dan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Biarlah ya Tuhan, semua ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jadi pesannya untuk hari ini, untuk adik-adik apa Kak Jen? Pesannya kita buat hari ini, buat adik-adik, jangan lupa tetap semangat. Tetap semangat juga belajarnya, walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap semangat di dalam doa. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selesailah impak kita. Sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan Kak Jane bercerita dan juga dengan Kak Juan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak akan membagikan sesuatu untuk adik-adik. Adik-adik tentunya selama ini kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan di rumah. Tentunya sudah agak-agak bosan ya. Nah, kakak punya mainan ini. Kita bisa membuatnya sendiri ya. Ini pun kita buat dengan bahan bekas loh ya adik-adik. Nah, ini kita bisa mainkan seperti ini kalau adik-adik bisa pakai mainan. Nah, bisa kita mainin bersama-sama dengan teman-teman yang ada di rumah. Dengan adik, dengan kakak. Nah, untuk membuatnya kita perlu menyiapkan kertas. Lalu, karena kita menggunakan bahan yang ada di rumah, kakak pakai kotak, bekas kotak nasi. Nah, kotak nasi yang sudah nggak terpakai, mama-mama pasti punya ya. Kita pakai ini, lalu ada lem, ada gunting, ada spidol, dan juga pensil warna boleh. Ini ada krayon. Membuatnya gampang sekali loh ya. Nah, sekarang kita akan memulainya. Kita buat dulu lingkaran. Setelah itu kita akan memotongnya. Nah, kita buat ya adik-adik sekalian. Boleh mama-mama bantu. Kita potong dulu kartonnya, membentuk lingkaran. Nah, sabar ya. Karena kita mau membuat mainan hasil karya sendiri, kita pakai dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Karena kondisinya sekarang kita sedang tidak boleh keluar rumah. Jadi kita memanfaatkan barang yang ada di rumah. Setelah jadi bentuk lingkaran, kita akan lipat menjadi 2. Lalu kita potong-potong. Kita potong-potong zigzag ya. Kita potong-potong zigzag seperti ini. Untuk nanti kita bisa memasukkan telurnya. Ya, kita potong-potong seperti ini. Jadi satu bagian kita akan, tadi kan dikatakan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ini sampahnya kita kumpulkan. Sampah kita kumpulkan. Jadi nanti kita tidak membuangnya sembarangan, tapi langsung kita kumpulkan seperti ini ya adik-adik ya.
Lalu kita buat gambar telur. Ya, kita potong dulu. Kita bikin gambar telur bentuk oval. Nah, sudah jadi kan? Kita susun lagi di sini ya, adik-adik sekalian. Lalu kita akan membuat gambar hati ini. Nanti kita tempel di sini ya. Kita akan membuatnya. Nah, ini mama-mama pasti bisa ya membantu putra-putrinya ya. Atau mungkin boleh minta bantuan kakak yang anak tanggung, atau mungkin kakak-kakak yang punya kakak PT bisa minta tolong kakaknya untuk membantu. Nah, ini lalu kita potong lagi untuk di atasnya. Kita bikin lebih kecil dulu. Kalau yang di rumah ada kertas yang berwarna-warni, boleh ya langsung pakai kertas yang berwarna-warni. Ini kakak pakai begini karena tidak ada kertas warna-warni. Jadi kita memakai yang ada di rumah. Kalau ada yang warna-warni boleh. Warnanya boleh sembarang ya, suka-suka adik ya. Jadi kita punya warna-warna yang cerah, yang bagus. Nah, nih lalu kita bikin untuk paruhnya. Nah, paruhnya kita bikin segitiga ya adik-adik ya. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai menggunting. Kita simpan lagi di sini. Sekarang kita tinggal menempel. Nah, kita akan tempelkan semua ini. Kita siapkan lemnya. Nanti setelah kita tempel baru kita mewarnai ya. Setelah kita lem, sini kita akan tempel sayapnya. Nah, kita akan tempel sayapnya. Kita lem juga sedikit di belakangnya sini. Nanti kita bisa mewarnai. Baru kita warnain. Karena tidak ada kertas yang berwarna, kita pakai warna yang ada. Kita pakai krayon boleh, pakai pensil warna boleh, kakak pakai warna merah dengan kuning ya. Nah, ini untuk telurnya kita kasih warna kuning. Ya, adik-adik bisa kan mewarnai? Ada ya pensil warna di rumah ya. Pensil warna bekas aja. Atau krayon. Ini kakak juga pakai yang barang lama di rumah. Nah, kita memanfaatkan yang ada di rumah. Jadi meskipun itu barang sudah lama, kita masih bisa memakainya. Kita masih bisa manfaatkan. Nah, kita kasih warna di sini. Terserah warnanya, boleh adik-adik sukanya warna apa. Terserah, bisa diwarnain sesuka hatinya adik-adik sekalian. Warnanya apa, diwarnain yang rapi ya. Ini kakak hanya sebagai contoh. Lalu ini di sayap-sayapnya kita kasih warna merah atau oranye. Nah, juga di atasnya sama sini. Lalu mulutnya ya kita kasih warna juga samping sini. Nah, adik-adik nih kan sudah jadi ya.
sudah jadi mainan kita. Nah, kita bisa mempergunakannya untuk bermain dengan adik-adik sekalian. Nah, tapi adik-adik bisa juga kalau memang ada yang warna-warni di rumah, kita juga bisa mempergunakannya yang berwarna-warni. Tidak harus terpaku dengan menggunakan kotak makanan, tetapi karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, daripada kotak ini dibuang, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat mainan. Itu adik-adik. Cukup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kakak akan membuat sesuatu lagi untuk adik-adik sekalian. Selamat berpisah, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik.